Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas 5 fitur penting di iPhone ini wajib diaktifkan. Buat kalian yang merasa masih pemula ataupun sudah tidak pemula lagi, kayaknya tetap wajib nonton video ini sampai selesai. Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, di video kali ini pembahasannya adalah 5 fitur. Dan kelima fitur ini menurut gua fitur penting di iPhone yang kayaknya memang harus selalu diaktifkan. Karena ada fungsinya masing-masing dan memang berkebutuhan yang penting dalam kita menggunakan iPhone. Kita langsung aja mulai dari fitur yang pertama. Fitur yang pertama yaitu Private Relay iCloud. Sebenarnya Apple Support pernah menjelaskan cara kerja fitur Private Relay iCloud seperti di video ini ya. Jadi intinya Private Relay itu bekerja ketika kita sedang browsing atau mengakses website gitu ya. Contohnya ketika gue mengakses website seperti ini, nah si website ini itu tidak tahu IP gue ataupun data-data gue tuh berdasarkan dari mana. Dalam arti hal, website yang kita akses dalam Safari kita itu dia tidak tahu kita tuh datang dari mana karena sudah disamarkan sama si Private Relay iCloud ini. Kenapa ya fitur ini menurut gue penting? Ya karena mengamankan kita dari kejahatan phishing, kejahatan cyber dalam website-website yang mungkin kalian mau akses tapi takutnya dia jadi nyolong data kita gitu. Nah, cara aktifinnya tuh gampang banget ya. Cara aktifinnya kalian tinggal pergi ke setting, terus kalian pergi ke profile, lalu kalian pilih iCloud dan di sini ada Private Relay. Kalian tap aja. Cuman kekurangannya, fitur ini dapat kalian aktifkan atau dapat kalian gunakan ketika kalian sudah berlangganan iCloud Plus. Bukan Apple One ya, iCloud Plus. Jadi kalian cukup berlangganan iCloud Plus alias nambah iCloud storage atau berlangganan iCloud storage, kalian dapat mengaktifkan atau menggunakan fitur Private Relay ini. Tidak ada yang disetting lagi, kalian cukup enable aja. Karena pun kalau kalian mau rubah IP address location juga boleh aja, tapi kalau menurut gue sih tetap milih maintain general location gitu. Dan kenapa menurut gue ini penting banget? Ya itu tadi, alasannya dapat mengamankan data kita. Jadi bisa kita katakan ya, dengan aman atau bebas mengakses apapun websitenya dengan fitur Private Relay ini. Karena si website tersebut tidak tahu kalian tuh siapa, IP-nya berapa, lokasinya di mana, kalian tuh udah disamarkan. Jadi seperti video dalam laman Apple Support, di situ Apple Support menjelaskan kalau kita menggunakan Private Relay, kita tuh kayak disamarkan dulu. Jadi kita masuk ke servernya dia dulu, baru ngakses si ke website yang kita tuju. Makanya si website yang kita tuju itu nggak tahu kita tuh IP-nya berapa, pakai iPhone apa atau pakai perangkat apa, dia tuh nggak tahu gitu. Dia taunya servernya Apple aja ngakses seperti itu. Jadi menurut gue ini penting banget biar kita lebih aman dan nyaman saat kita browsing di internet gitu. Fitur yang kedua masih berhubungan sama iCloud Plus karena ini juga sangat ngebantu banget ya kalau kalian memang nggak mau login di email pribadi kalian atau di email-email yang kalian sering gunakan gitu biar nggak terlalu kesebar kemana-mana emailnya. Kalian bisa banget menggunakan fitur ini yaitu Hide My Email. Jadi fitur Hide My Email ini juga sama ya. Kekurangannya kalian harus berlangganan iCloud Plus, dimana iCloud Plus ini sama aja seperti kalian berlangganan iCloud Storage gitu. Jadi ketika kalian sudah berlangganan, kalian dapat menggunakan fitur iCloud Plus ini di mana fiturnya Hide My Email. Kegunaannya apa? Kegunaannya kalian tuh bisa menyamarkan alamat email kalian tapi kalian tetap menerima notifikasi dari aplikasi tersebut. Contohnya kalian mau buat akun di sebuah aplikasi di iPhone kalian. Terus kalian pilihnya sign in with Apple ID. Nah, kalian bisa menggunakan fitur Hide My Email ini. Contohnya, gue buka ya. Ini ada banyak banget account gue yang gue samarkan tapi sorry banget gue blur ya. Karena biar gimana ini tetap privacy sih meskipun ini udah menggunakan private Hide My Email ya. Tapi tenang, ini misalkan gue buka salah satu aplikasi yang gue gunakan menggunakan Apple ID, gue buka aplikasi Votemop ya. Nah, si aplikasi Votemop taunya email gue yaitu yang Hide My Email ini gitu. Padahal ini tuh disamarkan saja sama Apple. Sebenarnya kita tetap menerima notifikasi pesan apapun pesannya dalam aplikasi tersebut dikirimnya ke email utama kita di sini. Jadi email utama kita tuh cuma jadi forwarder saja gitu. Cuman aplikasi tersebut dan server dari aplikasi tersebut taunya email kita yang Hide My Email ini. Dia tidak tahu email kita yang utama yang mana gitu. Dia cuma tahu yang atas aja. Seperti itu. Itu pentingnya fitur Hide My Email. Jadi kalian dengan aman bisa banget login ke aplikasi-aplikasi yang memang memerlukan akun dan kalian ingin menggunakan Apple ID gitu ya. Tapi nggak mau Apple ID-nya kesebar. Nah, fitur Hide My Email ini salah satu menjadi solusinya menurut gue. Dan ini sering banget gue gunakan dan hampir selalu gue gunakan karena
Karena semua aplikasi tidak tahu email gue yang mana. Dia cuma tahu email gue yang atas ini, hide my email. Dia tidak tahu yang bawah. Lanjut, fitur ketiga ini penting banget karena di iPhone saat ini udah lama sih sebenarnya fitur ini ya. Namanya Findable After Power Off. Fitur ini tuh aktif atau fitur ini hadir sejak iPhone 11 series atau start dari iPhone 11 series, tapi inget gua fitur ini tuh bisa digunakan sejak tahun 2021 atau 2022 gitu ya. Jadi kalau kalian mematikan iPhone kalian seperti ini, di sini tuh ada tulisan iPhone Findable After Power Off gitu ya. Kenapa ini bisa turun on terus? Ya karena salah satunya adalah Bluetooth-nya aktif selalu. Jadi gue menyarankan banget Bluetooth ini untuk di-enable, jangan dimatikan, khususnya untuk iPhone 11 hingga paling terbaru. Karena fitur tersebut dapat kalian gunakan ketika iPhone kalian dalam keadaan mati, terus kalian lupa, atau amit-amit sampai dicuri gitu ya. Tapi dimatikan iPhone-nya, kalian tetap bisa melacak iPhone tersebut dengan batasan waktu 5 jam ke depan gitu. Jadi fitur Findable After Power Off itu bergantung banget sama Bluetooth ini. Jadi kalian harus aktifkan Bluetooth ini gitu. Dan itu udah pernah gue coba di konten gue yang lama banget, kalau nggak salah di sini dengan iPhone 13 Pro gue deh kalau nggak salah deh itu, atau iPhone 11 Pro ya, lupa. Tapi intinya gue coba terus dalam keadaan mati gue bawa keluar dan dia tetap melacak gitu ya. Dan fitur itu sampai sekarang masih bekerja asalkan Bluetooth-nya ini di-enable. Jadi Bluetooth ini jangan di-disable. Oke, harus di-enable. Makanya fitur tersebut ketika kalian matikan akan ada tulisan di bawah setelah itu power off ini, iPhone Findable After Power Off. Artinya kalian dapat melacak iPhone kalian dalam keadaan mati sekalipun. Seperti itu. Oke, lanjut fitur selanjutnya, ini udah fitur keempat, yaitu Find My App. Berhubungan tadi tentang pelacakan iPhone ya. Gue juga menyarankan untuk Find My App ini agar selalu aktif. Jadi fitur ini gue sarankan untuk selalu aktif dan selalu terpasang atau terhubung dengan Apple ID kalian dan iPhone kalian, karena ini penting dimana kalian ya amit-amit ya kalau misalkan iPhone kalian sampai hilang tuh, kalian bisa pinjam iPhone teman kalian, terus kalian tinggal pilih help a friend aja dan kalian bisa lacak iPhone teman kalian atau iPhone kalian sendiri gitu ya. Dan ini wajib di enable. Caranya nggak cuma di sini, enable juga di bagian settingan. Jadi kalian pergi ke setting, terus kalian pergi ke profile, lalu kalian pilih Find My App yang ini atau Find My, dan yang paling atas ini pastikan semuanya turn on seperti ini gitu. Oke, ini penting banget karena kita tetap harus punya tindakan preventif agar tetap waspada sebelum terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Oke, last but not least, fitur terakhir. Fitur ini nih menurut gua cukup penting, gak penting, tapi menurut gua penting karena beberapa terakhir ini kejadian juga di sekeliling gua ketika iPhone-nya hampir hilang. Memang gak jadi hilang sih, tapi hampir hilang. Cuman salahnya gak terkunci iPhone-nya. Pertama, tidak kekunci iPhone-nya, dan aplikasi-aplikasi pentingnya tidak terkunci juga gitu ya. Itu fatal banget ya. Jadi gue pengen ingetin untuk selalu dikunci iPhone-nya. Udah pasti terkait passcode di iPhone itu harus kalian aktifkan di bagian yang ini ya, Face ID and passcode ini pastikan diaktifkan. Jadi pastikan ini enable, dan aplikasi-aplikasi penting itu pastikan dikunci juga. Contohnya kayak email nih. Email nih sama gue lock ya. Jadi kalau gue buka dia memerlukan verifikasi Face ID gue terlebih dahulu gitu. Jadi ini penting banget, ketika gue akses Face ID baru dia bisa mengakses aplikasi email. Seperti itu. Jadi ini penting banget ya untuk beberapa aplikasi-aplikasi yang memang menurut kalian penting tuh, seperti file, email, itu jangan langsung bisa kebuka atau bisa keakses ya. Baiknya dikunci dulu, baiknya di lock dengan fitur iPhone ya. Caranya kan gampang ya sekarang ya, tinggal tap dan tahan, terus kalian pilih require Face ID di sini, pilih lagi require Face ID yang ini, verifikasi Face ID-nya, maka ketika kalian mengakses aplikasi file tersebut, dia akan meminta verifikasi Face ID. Seperti itu. Dan ini penting banget agar aplikasi-aplikasi yang menurut kalian penting atau berbahaya, ya lebih baik dikunci aja gitu ya, atau di lock aja aplikasinya gitu ya. Ini salah satu tindakan preventif aja, takutnya amit-amit terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap kalian, tapi kalian sudah mewaspadainya gitu ya, amit-amit ya. Cuman ya semoga nggak ada ya yang mengalami, dan jangan sampai kita mengalami, karena itu cukup riskan ya untuk diri kita juga semua ya. Tapi intinya seperti itu tindakan preventifnya. Jadi menurut gua itu tadi adalah kelima fitur penting di iPhone yang wajib kalian aktifkan. Jadi itu aja dari gua, 5 fitur penting di iPhone yang wajib kalian aktifkan. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa juga untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.